Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutaria, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, yaitu budaya positif pada modul 1.4. Berikut ini keterkaitan antar modul. Pada modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara mempelajari kodrat alam, kodrat zaman, dan berpihak pada murid. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak untuk mencapainya yaitu melalui pendekatan inquiry, apresiatif, dan tahapan bagja. Pada modul 1.4 budaya positif yang akan menciptakan visi sekolah merdeka belajar. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus berpihak pada murid, sehingga sebagai guru penggerak harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Ing ngarsa, sung tulodo, ing madya, mangun karso, tutwuri, handayani. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Guna mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja dimulai dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah menjadi sebuah budaya positif. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya untuk dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Guna menggali pemahaman pada modul 1.4, diberikan pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Berikut pemahaman saya dalam modul 1.4 yang pertama, mengenai disiplin positif yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas memiliki tujuan mulia mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol guru memiliki 5 posisi yaitu sebagai pemberi hukuman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. 5 kebutuhan dasar yang dimiliki seorang guru dan murid yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, dan kesenangan. Penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah harus melibatkan murid dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya dengan harapan mewujudkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, positif berdasarkan keyakinan kelas yang disepakati bersama.
Perubahan lainnya yaitu posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Ternyata posisi tersebut kurang tepat untuk mendisiplinkan murid sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif, ketika saya memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran disiplin murid dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum sebagai langkah pendisiplinan siswa. Sehingga saya harus melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disipliner murid. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas dan di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Apa yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebijakan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya sudah merasa benar dengan tindakan yang sudah saya berikan kepada murid saya, walaupun hasil yang didapatkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahan. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Secara tidak sadar, sebelumnya saya sudah pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak secara berurutan. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja, tidak sampai pada tahapan menanyakan keyakinan. Hal ini disebabkan sebelumnya saya cenderung meminta murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara murid sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah, serta sarana-prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang guna mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam sehat, guru hebat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.